Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang wanita tua yang selalu menjadi bahan bisik-bisik penduduk. Nenek Lampir, demikian sebutan orang-orang padanya, dikenal karena wajahnya yang tak pernah lepas dari senyum samar yang terasa menakutkan. Rambutnya yang panjang dan putih seperti kapas selalu dibiarkan tergerai bebas, menambah kesan seram pada penampilannya. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal-usulnya, tapi yang pasti, tidak ada yang pernah benar-benar berani mendekatinya. Setiap hari, Nenek Lampir duduk di depan rumah kayunya yang sudah rapuh, menatap ke kejauhan dengan mata yang kosong. Orang-orang sering berbisik bahwa Nenek Lampir memiliki kemampuan yang aneh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang penyihir yang bisa mengubah nasib siapa saja yang berurusan dengannya. Namun, terlepas dari gosip-gosip yang beredar, tidak ada yang berani untuk mendekat. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Arya ke desa itu. Arya adalah seorang jurnalis muda yang sedang mencari cerita untuk ditulis. Ia mendengar kabar tentang Nenek Lampir dan ingin mencari tahu lebih dalam mengenai wanita tua yang selalu menjadi pusat perhatian itu. Pagi itu, dengan membawa kamera dan catatan, Arya memasuki desa yang sunyi. Sesampainya di sana, ia merasa seakan ada sesuatu yang ganjil, sebuah hawa yang berat menyelimuti udara. Desa itu seperti terhenti dalam waktu, seolah-olah penduduknya takut untuk berbuat sesuatu yang bisa menarik perhatian. Semua orang tampak menjalani hidup dengan cara yang biasa, namun ada kecanggungan yang tidak bisa diabaikan. Arya mendekati seorang penduduk desa yang sedang duduk di teras rumah. "Permisi, apakah Anda tahu di mana rumah Nenek Lampir?" tanyanya dengan sopan. Penduduk desa itu menatapnya sekilas, lalu menunduk, seakan enggan untuk berbicara. "Jangan mendekatinya," jawabnya singkat, sebelum kembali menundukkan kepalanya. Tidak peduli dengan peringatan itu, Arya melanjutkan langkahnya menuju ujung desa, tempat di mana rumah Nenek Lampir berdiri. Rumah itu tampak usang, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Pintu depannya terbuka sedikit, memberikan kesan misterius. Arya merasa ada dorongan kuat untuk mendekat, seakan ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan tua yang serak, namun penuh wibawa. "Akhirnya, kau datang juga," katanya pelan, namun cukup terdengar jelas. Arya merasa seakan jantungnya berhenti berdetak. Suara itu, suara Nenek Lampir. Dengan penuh rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Arya melangkah maju, memasuki rumah itu. Begitu ia melintasi ambang pintu, suasana di dalam rumah terasa begitu dingin dan pekat. Mata Arya langsung tertuju pada sosok wanita tua yang duduk di pojok ruangan. Rambut panjangnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya, namun matanya yang tajam menatap Arya dengan penuh makna. "Apakah kau datang untuk mencari tahu cerita tentang aku?" Suara Nenek Lampir terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Arya mencoba mengendalikan diri, berusaha tidak menunjukkan ketakutannya. "Ya, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda," jawabnya, meskipun ada keraguan di hati. Nenek Lampir tersenyum lebar, senyum yang tidak menenangkan. "Cerita ini tidak akan mudah untukmu," katanya, matanya menyala dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, sebuah suara aneh terdengar dari dalam rumah, seperti suara gemericik air, namun terdengar lebih dalam dan berat. Arya menoleh, dan di ujung ruangan, sebuah bayangan gelap mulai muncul. Sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Jantung Arya berdegup semakin kencang. Ia mulai merasakan bahwa kedatangannya ke rumah ini bukan hanya untuk mencari cerita biasa. Itulah awal dari sebuah misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana di dalam rumah Nenek Lampir semakin mencekam. Arya berdiri diam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia rasakan. Suara gemericik itu semakin jelas, seakan datang dari dalam dinding rumah yang tua dan retak. Sebuah bayangan gelap melintas di sudut ruangan, menyeret aura yang tidak bisa dijelaskan. Arya berusaha menenangkan diri,
mencoba berpikir rasional. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang ingin menghalangi. Nenek lampir perlahan bangkit dari kursinya. Tanpa ada suara langkah kaki, ia mendekatkan dirinya pada Arya. Wajahnya yang terlihat semakin dekat, kini lebih jelas. Matanya yang tajam menatap dengan intens, namun di balik pandangan itu, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tersembunyi, yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. "Apa yang kau cari, anak muda?" Suara nenek lampir terdengar lebih dalam. "Kau tidak akan menemukan jawaban yang kau inginkan, bahkan jika kau mencarinya seumur hidup." Arya merasa ada getaran aneh yang menyelimuti tubuhnya. Ia ingin mundur, tapi seakan kakinya tak bisa bergerak. Tangan nenek lampir yang kasar meraih lengannya dengan lembut. Namun genggamannya terasa seperti rantai yang tak bisa dilepaskan. "Dunia ini bukan hanya tentang yang tampak di luar," lanjut nenek lampir, suaranya semakin serak. "Ada banyak hal yang tersembunyi di balik tirai waktu, dan kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Arya berusaha menguatkan dirinya. "Apa maksud nenek?" tanyanya. Suara yang sedikit gemetar namun penuh rasa ingin tahu. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Nenek lampir tersenyum, namun kali ini senyumnya terasa lebih menyeramkan. "Ah, desa ini. Semua orang di sini tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Mereka takut. Mereka tahu bahwa kebenaran bisa menghancurkan mereka." Arya memicingkan mata, mencoba mengingat apa yang ia dengar sebelumnya dari penduduk desa. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan lebih tegas. Kini matanya tak terlepas dari tatapan nenek lampir. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah itu mati. Segala sesuatu menjadi gelap gulita, dan hanya ada suara derap napas mereka yang terdengar jelas. Arya merasakan kehadiran yang semakin mendekat. Sebuah suara berbisik di telinganya, sangat pelan, namun jelas terdengar. "Jangan percaya apa yang kau lihat." Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Arya menggigil, tetapi ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok nenek lampir yang kini berdiri di hadapannya. Matanya seakan memancarkan kilatan misterius. "Waktu telah memilihmu," kata nenek lampir pelan. "Dan kau harus siap dengan apa yang akan datang." Arya merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Sebuah suara lain, lebih berat dan dalam, mulai terdengar dari dalam ruangan yang gelap. "Pergilah." Suara itu bergema di seluruh rumah. "Sudah terlalu lama kau berada di sini." Tanpa sadar, Arya mundur beberapa langkah. Matanya tak terlepas dari sosok tua itu. "Apa yang terjadi jika saya tidak pergi?" tanya Arya. Meskipun dalam hati ia sudah takut akan jawaban yang mungkin didapat. Nenek lampir mengangkat tangannya, dan di ujung jarinya, sesuatu yang gelap dan berkilau muncul, seolah-olah dunia ini terbelah menjadi dua. "Kau akan tahu nanti," jawabnya. Suaranya menjadi semakin jauh, seakan datang dari dunia lain. Sekejap, Arya merasa tubuhnya melayang, dan tiba-tiba ia terlempar kembali ke depan pintu rumah. Tersadar, ia terjatuh di tanah yang keras, memandang rumah yang kini tampak biasa saja, seakan tidak ada kejadian aneh yang baru saja terjadi. Namun, dalam hati Arya, sebuah perasaan tidak wajar mulai tumbuh. Ada sesuatu yang aneh, seakan sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikannya. Sesuatu yang datang dari balik kegelapan rumah nenek lampir. Perasaan itu bertambah kuat saat ia bangkit dan berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang penuh misteri itu di belakangnya. Ketika Arya melangkah keluar dari desa, ia menoleh satu kali ke belakang. Di jendela rumah nenek lampir, ia melihat bayangan wanita tua itu, berdiri di sana, hanya memandanginya, seperti mengawasi langkahnya. Tak lama setelah itu, Arya merasakan bahwa langkah kakinya terasa lebih berat. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaan itu. Sesuatu yang mengikuti di belakangnya, seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Hari-hari setelah meninggalkan desa itu, Arya merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Semakin jauh ia melangkah menjauhi rumah nenek lampir, semakin ia merasa bahwa peristiwa yang terjadi di sana bukan sekadar mimpi buruk. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik itu semua.
Sebuah rahasia gelap yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, wajah nenek lampir muncul dalam mimpinya. Matanya yang tajam dan senyum misterius itu selalu menghantuinya. Bahkan ketika ia terjaga, bayangannya selalu mengintai di sudut matanya. Seakan-akan wanita tua itu tidak pernah benar-benar pergi. Keanehan mulai terjadi dalam hidup Arya. Ia merasa seolah-olah bayangan gelap yang ia lihat dalam rumah itu mulai mengikuti setiap langkahnya. Pada suatu malam yang kelam, Arya terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Di luar, hujan turun dengan deras, tetapi yang membuatnya terjaga bukanlah suara hujan itu. Sebaliknya, ia mendengar suara yang aneh, seakan ada bisikan yang memanggil namanya. Arya! Bisikan itu terdengar jauh, tetapi juga begitu dekat, seakan berasal dari dalam kepalanya. Dengan perasaan cemas, ia berdiri dari tempat tidurnya dan membuka jendela. Ia menatap langit yang gelap dan mendung, seakan alam pun sedang ikut merasakan ketegangan yang ia rasakan. Namun, ketika ia menoleh ke arah jalanan di bawah jendela, ada sesuatu yang menarik perhatian, sebuah bayangan yang bergerak di luar sana. Tanpa berpikir panjang, Arya segera keluar dari kamarnya dan berlari menuju pintu depan. Ia menginjakkan kakinya di tanah basah, mencium udara dingin yang membuatnya semakin terjaga. Hujan yang terus mengguyur menambah suasana mencekam, namun ia tidak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bayangan yang ia lihat tadi. Arya mengikuti bayangan itu ke arah hutan yang berada di pinggir desa. Ketika ia sampai di tepian hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasakan adanya hawa yang dingin, lebih dingin dari biasanya, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Ia beranikan diri untuk melangkah lebih jauh, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, ia berhenti. Di depan matanya, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di hadapannya. Di tengah-tengah hutan, terdapat sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar sangat luas, seperti mencengkeram tanah di bawahnya. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu besar yang tertutup lumut, dan di atasnya, ada sebuah ukiran yang tampak sangat tua. Ukiran itu terlihat sangat akrab, seperti simbol yang pernah dilihatnya di rumah nenek lampir. Arya mendekat dengan hati berdebar. Sesuatu di dalam dirinya merasa bahwa ini adalah jawaban yang ia cari, meskipun perasaan itu semakin membuatnya ragu. Saat ia menatap ukiran tersebut, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Kau sudah datang ke sini, tapi kau belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara itu, suara yang sama yang ia dengar di rumah nenek lampir, membuatnya terkejut. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan bayangan gelap yang ia lihat sebelumnya muncul di sekelilingnya. Bayangan itu semakin mendekat, seakan mengikat tubuhnya dengan ketakutan yang semakin dalam. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Suara itu terdengar lagi. Lebih dalam, lebih mengerikan. Arya merasa seakan tubuhnya dililit oleh kegelapan yang begitu kuat. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Di saat itu, bayangan gelap itu menyatu, membentuk sosok yang sangat tinggi dan mengerikan. Dari dalam kegelapan, nenek lampir muncul, berdiri di samping bayangan tersebut dengan senyum yang sama seperti yang ia lihat di rumahnya. "Kau sudah membuka pintu, Arya," kata nenek lampir dengan suara yang penuh makna. Dan sekarang, pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Bayangan itu mulai bergerak, mendekatkan dirinya pada Arya dengan cepat. Arya mencoba mundur, namun langkahnya terasa terhenti, seakan ada kekuatan yang menahannya. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada jalan untuk lari, hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. "Kenapa kau membawa aku ke sini?" tanya Arya, suaranya bergetar. Nenek lampir tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum lebar, senyum yang semakin menyeramkan. "Aku tidak membawamu ke sini, anak muda. Kau sendiri yang memanggilku. Dan sekarang, kau harus tahu apa yang akan terjadi." Tiba-tiba, tanah di sekitar Arya mulai terbuka, dan sebuah lubang besar muncul di bawahnya. Ia merasa seakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Keputusasaan melanda dirinya, namun ada satu pikiran yang muncul,
Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa nenek lampir bukan hanya sosok biasa. Ada kekuatan yang lebih besar di baliknya, dan sekarang Arya terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Lubang di bawah kaki Arya semakin melebar, menariknya ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Suara gemuruh yang tidak jelas sumbernya terdengar semakin keras, seolah alam semesta bergetar mengikuti pergerakannya. Di sekelilingnya, bayangan gelap itu bergerak, menjalar seperti kabut yang menutupi pandangannya. Arya merasa tubuhnya semakin berat, seakan dunia berputar begitu cepat, dan ia tak bisa menghindar dari kegelapan yang menelannya. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Tapi anehnya, ia tidak merasakan benturan keras. Ia hanya jatuh ke dalam ruang yang terasa kosong, sunyi, dan begitu mencekam. Di sekelilingnya, udara begitu berat, seakan napasnya semakin tercekik. Arya mencoba untuk berdiri, namun kakinya terasa lemas, seolah tak mampu menopang tubuhnya. Di hadapannya, sebuah cahaya samar mulai menyinari ruang gelap tersebut, memancarkan warna kuning pucat yang tak biasa. Arya mengikuti cahaya itu dengan langkah ragu. Setiap langkahnya membuat perasaan takut dan bingung semakin kuat. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus berjalan, karena sesuatu di dalam dirinya merasakan bahwa kebenaran yang ia cari berada di sana. Cahaya itu semakin mendekat, dan perlahan-lahan, sebuah ruangan besar mulai terbentuk di hadapannya. Dinding-dinding yang tampak dari batu hitam berlumut dan penuh ukiran kuno terlihat di sekelilingnya. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu altar besar, dan di atasnya, ada sebuah simbol yang sangat familiar. Simbol yang sama dengan yang ia lihat di hutan dan di rumah nenek lampir. Ketika Arya melangkah lebih dekat, sebuah suara yang dalam dan mengerikan terdengar di telinganya. "Selamat datang di tempat yang telah kau cari, Arya." Arya menoleh, dan di balik cahaya samar itu, muncul sosok yang begitu gelap, tinggi, dan menakutkan. Itu bukan lagi nenek lampir, tetapi sosok yang lebih besar, lebih kuat, seakan terbuat dari bayangan itu sendiri. Wajahnya tidak tampak jelas, namun ada satu hal yang sangat nyata. Suara itu terasa seperti datang dari kedalaman alam semesta, dan itu adalah suara yang sangat familiar. Nenek lampir. Arya bergumam, setengah tidak percaya. Senyum nenek lampir muncul di wajah sosok itu, tetapi kali ini senyum itu tidak lagi terlihat seperti senyum seorang manusia. "Kau akhirnya mengerti," kata suara itu dengan nada penuh kekuatan. "Aku bukan hanya seorang wanita tua yang tinggal di desa. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat daripada yang bisa kau bayangkan." Arya merasa tubuhnya semakin kaku. Ia ingin melangkah mundur, tetapi langkahnya terhenti, seakan kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Arya, hampir berbisik, suaranya penuh ketakutan dan kebingungan. Nenek lampir, atau lebih tepatnya sosok yang kini berdiri di hadapannya, mulai menceritakan sebuah kisah yang lebih kelam dari yang bisa dibayangkan Arya. "Aku adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap," kata suara itu. "Dunia di mana kekuatan-kekuatan kuno tidur. Aku terikat dengan tugas ini selama ribuan tahun. Dan kau, anak muda, adalah bagian dari takdir ini." Arya merasa seakan ada yang menekan dadanya. "Takdir? Apa maksudnya?" Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari dalam kegelapan, gambar-gambar mulai muncul di dinding batu. Gambar-gambar yang menunjukkan seorang pria muda yang tampak seperti Arya, terperangkap dalam lingkaran yang sama. "Kau adalah keturunan dari garis yang telah lama terlupakan," lanjut nenek lampir dengan suara yang penuh misteri. "Keturunan yang memiliki darah yang bisa membuka gerbang ini, gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia kegelapan. Itu sebabnya aku harus memastikan bahwa kau datang ke sini." Arya merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya datang untuk mencari cerita, Nenek. Dan cerita itu telah memilihmu, anak muda." Suara itu menggelegar. Cerita tentang bagaimana dunia ini pernah terpecah. Ada satu zaman di mana dunia manusia dan dunia kegelapan bersatu. Namun,
Sebuah perang besar membuat dunia itu terpisah, dan gerbang yang menghubungkannya ditutup. Hingga kau datang, membuka kembali kunci yang tersembunyi, kunci yang ada pada darahmu. Arya kini merasa terjebak dalam takdir yang sangat mengerikan. Jadi, aku tak punya pilihan, tanyanya dengan suara serak. Aku harus membuka gerbang itu. Senyum yang sangat mengerikan terukir di wajah sosok nenek lampir. Tidak, kau tidak membuka gerbang itu. Gerbang itu sudah terbuka. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan ketika waktunya tiba, dunia ini akan terhubung kembali dengan dunia kegelapan. Itu adalah takdirmu. Kau adalah kunci untuk mengakhiri zaman ini. Dengan kata-kata itu, seluruh dunia Arya seakan runtuh. Ia merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan yang datang dari segala arah. Dalam ketakutannya, ia mulai merasa ada kekuatan yang menguasainya, seakan ia adalah bagian dari takdir itu sendiri, sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Dan ketika kegelapan itu semakin menyelimuti dirinya, Arya mendengar suara yang sangat familiar sekali lagi, kali ini dari dalam dirinya sendiri. Kau tidak bisa melarikan diri. Itulah saat Arya menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai pencarian cerita adalah awal dari perjalanan yang lebih gelap, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya.